Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini Pamor kedatangan tamu istimewa, Wah. yaitu seorang kepala dinas dari pemerintah Kabupaten Bangka Barat. Selamat siang Pak. Siang, Pak. Terima kasih sudah berkunjung ke kantor kami. Dan mungkin hari ini Bapak akan berbagi lah sedikit pengalaman, sedikit untuk Pamor itu ini Pak. Pamor itu PA mentok obrolan ringan. Oh, jadi, itu ya. Ya, Jadi obrolan itu ringan. bandnya begitu ya. Ya. Waduh. Kita sudah hadir di sini, mungkin nanti Bapak bisa tonton lah di YouTube kita, nanti kita berbagi terus baik secara lokal maupun secara nasional. Dan sama teman-teman kita di daerah. Pak, tadi di dinas apa tadi Pak? Saya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Jadi kalau disingkat DP3AP 2KB. Itu gabungan berarti Pak dari berapa dinas Itu dulu ya? 3 kementerian, Pak. Jadi satu kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu Kementerian PPA. Gitu ya. Pengendalian Penduduk singgungan sedikit dengan Kemendagri. Nah, sementara Keluarga Berencana dengan BKKBN. BKKBN berarti dari 3 berarti. Iya, tiga kementerian lah yang kita ampuh gitu ya. Sudah berapa lama Pak jadi pegawai ini Pak? Kalau saya jadi pegawai sejak tahun 1991. Ya. Saya pertama sekali bertugas sebagai guru di SMP Negeri 1 Muara Rupit Pak, Musirawas, yang sekarang sudah jadi ibu kota Musirawas Utara. Ya, berapa lama di sana? Di sana 3 tahun. 3 tahun. Tahun 93 saya dipanggil oleh Pak Purwadi Haka, waktu itu dia sebagai kormin di di Kanwil Pendidikan. Ditanya, "Oh, pindah dari Rupit." "Oh, mau siapa?" saya bilang. Nah, akhirnya saya dipindahkan ke kota Palembang, Pak. Wah, luar biasa, artinya rahmat Allah betul itu. Dari desa yang sangat terpencil lah. Di Rupit itu kan masih ada anak suku dalam. Iya, betul. Masih juga dulu kalau masih perang-perang kampung tuh, wah luar biasa Pak. Ya? Kalau di sini kan enak perang ketupat. Kalau di sana perang kampung Pak, Perang kampung. kadang-kadang tangan hilang gitu kan. Nah, jadi 2-3 tahun lah di situ. Kemudian saya dipanggil, diminta pindah ke Palembang. Saya bilang siap. Cuman dia bilang pindah dulu menjadi guru swasta di perbantukan. Siap dari guru negeri diperbantukan di swasta. 3 tahun kemudian masuk sekolah negeri ya, berputar-putar. Nah, 2006 Januari baru pindah ke Bangka Barat. Pindah ke Bangka Barat per 1 Februari 2006. Jabatan pertama apa Pak saat itu Pak? Ketika inilah Di ke Bangka daerah yang dipanggil untuk Ya. mengabdi ke daerah ya. Enggak dipanggil Pak. Saya minta pulang. Nah, orang tua sakit tadi kan. Jadi memang barangkali ada hikmahnya kan. Iya. Allah memanggil saya lewat itu. Jadi begitu bapak saya bilang bisa enggak pindah ke pulang kampung, insya Allah saya urus ya. Alhamdulillah saya pindah ke Bangka Barat 2006. Saya ditempatkan pertama sekali di SMP Negeri 3 Mentok di Peltim Pak sebagai guru. Iya. Nah, 4 tahun di situ 2010 saya juga agak kaget tiba-tiba saya mendapat SK pelantikan sebagai kepala SMK. Di PAL 9 tuh Pak, SMK Negeri 1 Mentok itu. Tahun berapa tadi? Tahun 2010 Pak. 2010 ya. Padahal ya saya kemarin tuh berpikirnya saya mungkin jadi kepala SMP Negeri 3 situlah. Kenapa kan saat itu kepala sekolahnya almarhum Bu Lili Puspa itu kan ikut juga dapat panggilan pelantikan. Siap. Nah, saya wakilnya ikut juga dipanggil pelantikan. Jadi harapan saya Ibu Lilinya pindah, saya gantikan dia gitu kan. Ternyata kami dua-duanya keluar. Ibu Lilinya ke SMP 1, saya ke SMK 1. Agak bingung juga saat itu. Kenapa kan basic saya kan SMP Pak. Iya. Tiba-tiba disuruh mimpin sekolah kejuruan IT. Ya, informatika. Di sana 3 tahun setengah Pak. Baru kemudian langsung menjadi 3 tahun setengah. Kemudian saya tiba-tiba dilantik masuklah ke kantor dinas pendidikan jadi kepala bidang. Kepala bidang. Bidang pemberdayaan bidang PAUD nih Pak. PAUD, ya? Pendidikan anak usia dini. Nah, di situ 2 tahun, sekitar 2 tahun 8 bulan. Kemudian dipindah lagi ke bidang Dikdasmen. Dikdasmen itu sekitar 2 bulan 18 hari. Nah, kemudian saya dipindah lagi ke sekretariat itu selama 7 bulan. Nah, kemudian dipindah lagi masuk ke Diskominfo. Tahun 2017 Diskominfo. Sudah banyak pengalaman. Jadi kami di situ. Nah, kemudian 2022
saya diangkat jadi sekretaris di Cikominfo. Nah, 2023 awal dipindah lagi ke Dikpora jadi sekretaris itu. Nah 2023 bulan Maret saya dilantik jadi kepala dinas di Dinas Pengendalian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Penduduk dan Keluarga Berencana. Nah itulah sekilas ya. Saya di situnya. Pak bisa ceritakan sedikit Pak, apa sih Pak tugas dari dinas yang Bapak pimpin sekarang itu Pak? Ya, kita di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Itu kita punya tugas pokok, satu kita berfungsi membangun masyarakat lewat pemberdayaan perempuan-perempuan yang ada di daerah kita, kemudian melindungi hak-haknya terhadap ya kekerasan-kekerasan yang sering terjadi di masyarakat kita, kadang-kadang kekerasan rumah tangga, kekerasan yang lain, bahkan anak-anak yang menjadi korban kekerasan keluarga sendiri. Nah, termasuk juga perlindungan anak yang tidak membedakan laki-laki perempuan. Nah, itu satu. Kemudian dalam hal pengendalian penduduk, ya kita bekerja sama dengan BKKBN untuk bagaimana populasi kependudukan kita ini bisa disesuaikan. Kemudian yang selanjutnya lagi kita juga berperan di BKKBN ini satu terkait membantu pemerintah daerah dalam rangka untuk bagaimana membentuk keluarga yang berkualitas. Betul. Karena sekarang ini BKKBN itu semboyannya keluarga berkualitas tuh. Nah, jadi bukan banyak atau sedikit anak, tapi berkualitas tidaknya anak dulu. Makanya menikahnya harus dipertimbangkan dulu ketika menikah sudah sesuai dengan umur, kemudian sudah sesuai dengan ketentuan, persyaratan, sehingga diharapkan nanti siap mental lahir batin ketika menikah menghasilkan atau menghadirkan nanti anak-anak atau keturunan yang sehat berkualitas. Oke, tadi itu Pak terkait dengan pengaduan anak dan perempuan tadi kan. Sudah ada Pak yang mengajukan ke kita ke dinas. Nah, kita ini di dinas itu ada bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak. Ada salah satunya ada UPT-nya. Unit Pelaksana Teknis Dinas itu terkait penanganan pengaduan terhadap kasus-kasus baik itu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kita menampung setiap aduan dan alhamdulillah sejak saya masuk dari 2023 kemarin itu 23 kasus semuanya sudah kita fasilitasi. Sudah ya. Nah, yang sekarang 2024 per Juli kemarin kita sudah memfasilitasi 24 kasus yang dilaporkan ke kita. Lebih tinggi ya? Ya. Nah, tingginya kasus kekerasan baik itu terhadap perempuan dan anak itu bukan berarti Bangka Barat itu tidak bagus, bukan. Iya, betul. Artinya yang selama ini mungkin sebagai gunung es, kasus tidak pernah terangkat. Karena ketakutan masyarakat yang tidak paham. Kemudian ya tidak tahu mau kemana melaporkan. Kemudian juga melaporkan juga percuma tidak ada yang menanggapi gitu ya. Nah, dengan dilaporkan ke kita fasilitasi. Kasus apapun terkait yang menjadi korban perempuan dan anak, kita akan dampingi. Ketika memang kasusnya itu misalkan kekerasan terhadap anak perempuan, dia butuh untuk penyehatan kembali psikisnya yang mungkin trauma akibat kekerasan, kita dampingi ke psikolog ya. Pembiayaan kita siapkan. Kemudian juga kemarin juga ada kasus terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Kita juga mendampingi terkait ya dia misalkan butuh visum yang mungkin tidak terbiayai, kita bisa walaupun tidak banyak. Nah, kemudian psikiater terkait trauma yang terjadi kita dampingi. Nah, ketika nanti masalah sudah berkaitan hukum, kita akan bekerja sama dengan kepolisian. Di kepolisian kan ada bagian penanganan kasus itu. Nah, sehingga pelaku tidak bisa berlengang tangan karena kita melindungi korban, otomatis kita juga mendampingi korban agar bisa menuntut pelakunya gitu. Berarti ini memang sangat membantu masyarakat Bangka Barat ya Pak ya? Itu yang kita harapkan, insyaallah. Siap. Bisa ini Pak, kasih kira-kira bagaimana sih Pak pola pengadu? Mungkin kebanyakan masyarakat tidak tahu nih. Ya. Bagaimana cara mereka mengadukan langsung ke dinas yang Bapak pimpin? Nah, bagaimana caranya? Ya. Kita kan punya satgas di lapangan Pak. Ada satgas. Di setiap kelurahan? Di setiap desa kelurahan ada Pak satgas kita ya. Walaupun tidak mencakupi terlampau banyak tapi ada. Kemudian yang kedua sekali kita juga punya mitra kerja di luar kita seperti Puspa, itu juga membantu kita. Apa Puspa itu Pak? Puspa itu sejenis lembaga masyarakat dalam rangka untuk membantu kita memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana pola
ketika ada penanganan kasus-kasus kejahatan baik perempuan dan anak. Oke. Satu lagi di kecamatan juga kita punya, walaupun tidak resmi, ada tim yang namanya tim relawan. Nah, itu yang terkait membantu kita. Jadi mereka bisa melaporkan ke perangkat desa atau kelurahan, bisa juga melaporkan kepada satgas kita yang ada di desa-desa, bisa juga langsung datang ke unit PPA. Nah, kemudian bisa juga melaporkan langsung ke saya ketika punya nomor saya siap langsung, karena kita informasikan nomor yang bisa dihubungi. Bahkan kawan-kawan kita juga di unit PPA itu kan membuat satu yang namanya inovasi, yaitu si penjaga anak. Oh, si penjaga anak. Nah, jadi ini satu inovasi terkait program strategis kita, bagaimana kita bisa membantu masyarakat ketika ada masalah kekerasan, mereka bisa melaporkannya dan kita cepat tanggap gitu. Oh, gitu ya. Nah, itu tadi yang kurang jelas yang di desa. Kan ini kalau langsung menyentuh kepada masyarakat di kelas bawah. Itu apa namanya? Ke siapa mereka mengadu yang di desa tadi, Pak? Di desa bisa langsung perangkat desa bisa. Perangkat desa langsung ya. Perangkat desa nanti langsung ke Bapak atau kemana ya? Kita. Kemudian juga di desa juga kita punya tim yang tim relawan. Itu walaupun mungkin tidak semua desa terakomodir ada, dan kita punya satgas di kecamatan. Nah, jadi siap. Jadi silakan saja ketika masyarakat ada yang melihat atau menyaksikan ada anggota keluarga ataupun tetangga sebelahnya yang mengalami kekerasan dan kelihatannya sudah membahayakan, ya segeralah melapor. Boleh langsung kepada perangkat desa, laporkan, nanti perangkat desa akan menyampaikan kepada kita akan jemput bola. Karena selama ini kita mendatangi. Ya. Langsung gitu ya. Datangi. Ini Pak, tadi kan sudah ketika mereka mengadukan sudah ini dari dinas sendiri sebetulnya kan ada apalah goal terakhir lah dari si person. Kira-kira kemana arahnya, Pak? Ketika membantu masyarakat akhirnya kemana lah kira-kira? Harapan kita nanti kabupaten kita menjadi kabupaten yang ramah perempuan dan peduli anak. Kita sekarang ini ada program di RPPH, yaitu Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Itu kita 2 desa menjadi pilot project dari Kementerian PPA, Pak, yaitu Desa Ibul sama Desa Cupat. Nah, itu 2 desa itu kemarin difasilitasi oleh pemerintah pusat lewat Kementerian PPA. Ada pembiayaan terkait sosialisasi edukasi bagaimana program-program pelindungan anak perempuan di desa itu melalui Desa Ramah Perempuan dan Pelindungan Anak. Nah, kita berharap nanti seluruh desa, 60 desa dan 6 kecamatan yang ada di Bangka Barat ini semuanya bisa menjadi di RPPH mandiri gitu. Nah, goal terakhirnya kabupaten kita kabupaten ramah perempuan dan peduli anak. Nah, termasuk akhir finalnya kabupaten kita kabupaten layak anak. Itu dia. Artinya ada pelibatan lah ya. Selain kepada ini masih ada instansi lain Pak yang terlibat di dalam program ini, Pak, yang Bapak libatkan biasanya? Kita tidak sendirian, kita melakukan kerjasama juga dengan Dinas Kesehatan, dengan Kementerian Agama, terkait dengan seperti sosialisasi bagaimana pencegahan kita terhadap masalah pernikahan dini. Karena kan bukan rata-rata ya, data yang kita terima di Bangka Barat ini bahwa pernikahan usia anak di Bangka Barat cukup tinggi. Nah, maka kita melakukan kolaborasi dengan Kemenak, memberikan sosialisasi baik ke sekolah-sekolah, upaya kita supaya jangan sampai ada terjadi putus sekolah yang nanti menjurusnya kepada pernikahan dini itu. Nah, juga kepada desa-desa, kita juga bekerja sama dengan desa. Saya sudah mengunjungi sekitar 8 desa yang ada di Bangka Barat, memberikan edukasi sosialisasi terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, mungkin selain daripada itu ada yang penting, Mbak, pencegahan. Pencegahan sebelum nih ada tidak penyuluhan atau seperti apa yang dilakukan oleh dinas terkait untuk memberikan penyuluhan kepada para orang tua, pihak sekolah dan sebagainya, Pak? Baik, kita program yang sebenarnya di dinas kita lebih kepada mencegah, bukan mengobati. Artinya makanya kita memberikan edukasi, pemahaman. Kita dari awal memberikan sosialisasi bagaimana kita membentuk keluarga yang betul-betul keluarga yang diharapkan oleh agama dan keluarga yang betul-betul keluarga yang berkualitas. Karena pendidikan paling utama itu ada di keluarga, Pak. Keberhasilan anak itu penentunya pasti keluarga. Pada keluarga, betul. Sekolah
boleh sebagai tempat sebagian waktu yang mungkin orang tua tidak bisa memberikan pemahaman pengetahuan dititipkan ke sekolah. Tapi tanggung jawab penuhnya ada di keluarga. Makanya saya sudah beberapa sekolah, bahkan tingkat jenjang SMA itu sudah SMA yang ada di Bangka Barat ini sudah saya kunjungi, kecuali yang belum itu di Kelapa, SMA Kelapa. Tapi di SMK-nya sudah saya kunjungi terkait memberikan sosialisasi pentingnya pendidikan keluarga, kemudian pentingnya bagaimana peran kita untuk mencegah pernikahan dini. Ya, sehingga dari situ masalah-masalah yang sosial lainnya tidak muncul. Kalau menikah sudah siap, secara psikis siap, secara ekonomi siap, secara mental siap, kan hal-hal yang terjadi seperti misalkan masalah keluarga kan tidak serta-merta mengambil langkah ya emosional pendek, betul. sehingga terjadi perceraian. Harapan kan begitu. Tapi kalau yang menikah masih anak-anak belum siap, malah jadi beban orang tua, beban masyarakat nantinya kan itu. Pak, ini satu Pak, Bapak kan banyak melakukan ini saya pikir luar biasa yang Bapak lakukan. Kira-kira kalau ditarik ke belakang terkait pendidikan Bapak, ada hubungannya dengan pendidikan dulu? Ini karena memang dari guru dari guru terus saya dipercaya memimpin sebuah dinas, kira-kira ada keterkaitan? Saya awalnya guru Pak, guru. Kebetulan saya ini sebenarnya gurunya agak sedikit ekstrim ya, karena saya guru pendidikan matematika Pak, saya sarjana matematika. Nah, saya juga berorganisasi, saya kebetulan pimpinan daerah Muhammadiyah Bangka Barat. Dan ini sudah periode ketiga ini. Ya, harusnya sebenarnya ya kalau bagusnya itu 1 periode saja gitu, tapi kenyataannya sudah 3 periode ini ya. Tapi ya karena memang amanahnya diminta seperti itu ya kita laksanakan. Nah, terkait dengan itu, karena guru kan bersentuhan langsung dengan masyarakat lewat siswa, lewat orang tua. Kenapa? Ketika kita lewat siswa kita memberikan pemahaman sehari-hari, lewat orang tua ketika kita memanggil, berkomunikasi dengan orang tua baik rapat segala macam. Nah, relevansinya mungkin ada. Itu yang kedua sekali, ketika saya dipindahkan dari fungsional ke struktural. Saya kan pertama sekali dipindahkan ke bidang yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat paling bawah, yaitu pendidikan anak usia dini. Yang saya hadapi kan ibu-ibu semua yang anaknya masih kecil. Kemudian ibu-ibu semua anak-anak yang kecil, nah, otomatis lebih mudah kita berkomunikasi. Nah, mungkin inilah ketika saya dipindahkan ke dinas di P3A P2KB, ya dari pengalaman yang kecil itulah. Sering sambung menyambung nanti Pak. Mungkin itu yang penting Pak, kan kita dari Mahkamah Agung turun ke Badilak, dengan agama mentok itu punya program FCC yang sudah dijelaskan tadi, yaitu Family Crisis Center. Itu insya Allah yang akan kita launching dalam waktu dekat, yang akan melibatkan advokat, ada mediator non hakim dan lembaga-lembaga yang terkait, termasuk psikiater nanti yang juga mungkin bersinggungan langsung dengan di dinas Bapak. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terhadap ini? Saya walaupun baru sekilas membaca proposalnya itu, saya lihat ini suatu terobosan yang sangat baik dan luar biasa, karena dampak besarnya nanti harapan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat kita, agar masyarakat kita sadar terkait dengan hukum pernikahan. Sehingga yang kedua sekali, pernikahan ini bukan dianggap main-main, tapi kalau bisa pernikahan ini yang membawa kualitas kehidupan keluarga lebih baik, lebih bagus lagi, dan lebih sesuai dengan amanah Allah gitu kan. Memang sedih juga banyak terjadi kasus kadang perceraian, kemudian juga pernikahan di bawah tangan. Ini kan hal-hal yang tidak kita harapkan. Karena kan pernikahan di bawah tangan tuh mungkin sebagian orang beragama menganggap sah, betul. Tapi secara administrasi kenegaraan kan kita diatur. Ya, yang nanti yang menjadi sulit juga yang masyarakat sendiri ketika melakukan itu, dia akan mendapatkan kesulitan ketika berurusan dengan masalah administrasi kenegaraan. Dia tidak punya catatan di pernikahan, dia tidak punya pengakuan hak buku nikah, otomatis ketika urusan-urusan yang lain terhambat. Nah, belum lagi nanti korbannya anak, itu termasuk kekerasan terhadap anak Pak. Betul. Jadi jangan dipikir orang tua tidak melakukan kekerasan pada anak sendiri ketika dia menikah di bawah tangan tidak tercatat, yang jadi korban nanti anaknya itu. Istrinya juga, kenapa? Ketika nanti tiba-tiba terjadi masalah perceraian misalkan,
istri mau nuntut ortogan lagi, ini apa dituntut? Tidak ada. Nikah yang Masuk tidak ke pengadilan agama saja ditolak duluan. Kenapa? Buku nikahnya tidak ada. Iya. Nah, satu. Kedua sekali, anaknya ingin sekolah, tidak punya akte kelahiran. Nah, yang lebih parah lagi kadang-kadang kan, ya masyarakat menganggap, gampang itu. Ya, itu gampang saat itu. Ketika nanti suatu saat terbentur dengan masalah, dia baru merasakan betapa pentingnya itu. Nah, yang kedua sekali ya, kalau dipikir secara Islam memang sah menikah di bawah tangan, ya. Tapi kan kita punya negara yang mengatur, ada hukumnya. Ya, artinya negara itu bukan mau menyusahkan kita, enggak. Dia kan mengatur itu agar semua yang kita lakukan ini dalam hal terkait ibadah pernikahan ini kan terlindungi gitu. Iya. Anak terlindungi, keturunan terlindungi, Semuanya semua terlindungi kan gitu. Oke, Nah, itu harapannya begitu ya. Kan sekarang kan sudah zamannya modern ya Pak ya. Nah. Kira-kira Bapak punya enggak apalah selain tadi bisa pilih ada apalah sejenis center mereka bisa menghubungi pihak online atau seperti apa untuk pengadu-pengadu masyarakat ini Pak? Gimana? Kita sudah bekerja sama dengan radio dan radio kita sudah beberapa kali memberikan informasi terkait bagaimana penanganan pengaduan terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan radio Pilar juga dengan radio Duta. Nah, kemudian juga kita di UPT itu ada ada SMS terkait pengaduan. Memang kita belum maksimalkan. Nah, rencana kita tahun ini kita akan buat satu MOU mungkin MOU lah ya. Bahwa nanti itu akan kita sebarluaskan ke masyarakat ketika ada masalah terkait dengan kasus kekerasan perempuan dan anak, mereka bisa langsung mengadu ke situ, langsung kita selesaikan, kita tangani itu. Oke, jadi silakan bagi masyarakat yang mengadukan persoalannya terkait kekerasan anak dan perempuan bisa langsung menghubungi, ada online nanti ya. Pada HP, dan langsung bagi masyarakat desa bisa langsung menghubungi aparat desa. Aparat desa nanti bisa langsung menghubungi ke pihak ini dan akan didampingi dari persoalan-persoalan yang terjadi di rumah tangga dan sebagainya. Oke, mungkin Pak, tanpa terasa ini sudah hampir jam 12 Pak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan Bapak ke depan makin sukses dan tetap sehat Pak ya. Insya Allah sama-sama kita Pak. Kita dukung sama-sama. Mudah-mudahan program ke depan ini kita berkolaborasi dengan PA, kemudian dengan seluruh stakeholder yang ada terkait bisa membangun Bangka Barat ini ke depannya dalam rangka perlindungan anak perempuan, bisa benar-benar bisa menghasilkan kehidupan keluarga yang berkualitas, anak terlindungi, perempuan terlindungi. Oh iya, siap kita siap dukung. Terima kasih atas dukungannya Pak ya. Oke, terima kasih. Para penonton jangan lupa untuk like and subscribe pamor kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.